Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menghadapi ujian SNBT secara optimal. Nah, ingat bahwa apapun yang kita kerjakan itu haruslah ada strateginya. Sebab jika kita salah dalam strategi, kita akan terlalu cepat capek dan hal itu tentu saja membuat kita cepat menyerah dan menghasilkan hasil yang tidak optimal. Nah, baik, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, pahami pola soal dan materi favorit. Nah, soal numerik dan matematika SNBT itu biasanya mencangkup aritmatika. Itu ada pecahan, persen, dan juga perbandingan. Lalu selanjutnya ada aljabar dasar. Nah, di sini terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan. Lalu ada barisan dan pola bilangan. Nah, soal sejenis ini itu yang paling sering muncul di ujian SNBT. Selanjutnya ada logika matematika. Ini itu yang pernyataan benar atau salah, dan juga himpunan. Lalu juga ada matematika kontekstual yang berupa grafik, tabel, dan juga diagram. Nah, ini yang harus kita pelajari supaya kita itu bisa cepat dalam membaca grafik, tabel, maupun diagram. Nah, juga diperlukan latihan untuk soal-soal tahun sebelumnya. Dengan hal ini kita bisa mengetahui gaya atau pola soal yang keluar di ujian SNBT. Lalu, untuk yang kedua, itu gunakan logika sebelum rumus. Nah, kadang soal itu bisa diselesaikan lebih cepat menggunakan logika dibandingkan diselesaikan menggunakan rumus. Nah, itu bisa diselesaikan dengan estimasi atau eliminasi pilihan. Jadi kita bisa mengeliminasi pilihan-pilihan yang sekiranya itu sudah otomatis salah, itu bisa kita eliminasi untuk mengurangi potensi kesalahan. Juga ada substitusi balik pilihan. Oke, lalu yang ketiga itu hemat waktu dengan teknik cepat. Nah, jadi kita bisa menggunakan shortcut. Misalnya seperti ada perkalian cepat 25 dikali 48. Nah, itu bisa kita shortcut jadi 25 dikali 50 dikurangi 25 dikali 2. Jadi kan 50 dikurangi 2 itu kan 48. Jadi sama aja hasilnya nanti dengan 25 dikalikan 48 gitu. Dan juga ada bilangan berpangkat dan akar itu jangan dihitung panjang. Kalau bisa dibanding. Ingat ada beberapa akar-akar tertentu yang wajib kita hafal. Misalnya seperti akar 2, akar 3, dan akar 5. Nah, kalau akar 2 itu 1,414. Kalau akar 3 itu 1,732. Kalau akar 5 itu 2,236. Nah, hafalan-hafalan seperti itu tadi seringkali bisa membantu kita untuk menyelesaikan soal rumit menjadi lebih sederhana. Nah, soal pilihan juga bisa diselesaikan dengan trial dari pilihan. Itu jika waktunya sudah mepet. Yang keempat, jangan terjebak oleh soal yang menjebak. Nah, jadi jika jawabanmu itu nggak ada di pilihan, di opsi-opsi soal pilihan gandanya itu, kamu bisa cek ulang, atau kalau waktu kamu terbatas itu kosongkan dulu dan lanjut ke soal berikutnya. Seperti video saya yang terakhir, soal UTBK prediksi AI, itu kan nggak ada jawabannya di pilihan gandanya. Nah, itu bisa menggunakan logika. Menggunakan logika yang kita nalar. Kalau misalnya memang masuk logika, ya kita pilih opsi yang masuk logika itu. Ingat, kalau misalnya salah itu minus poin, tapi kalau misalnya kamu kosongi, itu tidak ada hukuman. Yang kelima, biasakan baca data dan grafik dengan cepat.
Nah, ini perlunya supaya kita bisa latihan baca grafik, tabel, dan juga perbandingan tadi dengan cepat. Beberapa soal itu biasanya sering menyajikan grafik tentang pertumbuhan, juga tabel penjualan, demografi, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kita perlu latihan untuk membaca tabel dan grafik secara cepat. Fokus pada kata kunci dan pahami tren, karena setiap soal itu mempunyai kata kuncinya masing-masing. Untuk poin yang keenam, itu latihan soal dan review pembahasan. Nah, ini adalah kombinasi yang paling sakti. Jadi, jangan hanya latihan soal saja, tetapi kita juga harus mereview kenapa jawaban kita itu bisa salah, supaya kesalahan kita itu nggak terulang pada saat nanti ujian SNBT. Dan kita juga perlu bikin catatan khusus tentang jebakan SNBT yang pernah kita temui saat latihan soal, supaya nanti pada saat mengerjakan ujian SNBT kita nggak terjebak pada jebakan yang sama. Lalu juga kita perlunya latihan menggunakan timer, supaya kita bisa membiasakan diri untuk mengerjakan di bawah tekanan waktu. Dimana kalau ujian SNBT itu waktunya itu mepet, jadi kita harus bisa membiasakan diri supaya kita bisa menjawab semua soal dengan cepat. Yang ketujuh, itu fokus di 10 menit terakhir. Nah, ini adalah waktu-waktu yang krusial, dimana kalau waktunya sudah mau habis, kamu harus cek nomor yang kamu yakin benar. Lalu juga kosongkan jawaban yang membuat kamu ragu-ragu. Jadi jangan asal menebak, karena kalau salah itu di minus ya poinnya. Lalu kalau masih ada sisa waktu, itu isi kemungkinan yang besar opsi benarnya. Misalnya kalau tersisa 2 pilihan, itu kamu pilih opsi yang paling masuk akal untuk kamu bisa jawab gitu. Jadi dari 7 hal tadi yang jika kita lakukan dengan baik, itu maka skor kita akan naik. Artinya jika awalnya skor sebelumnya kita 500, itu bisa menjadi 600, atau dari yang 600 mungkin bisa menjadi 700, dan 700 bisa menjadi 800, dan seterusnya. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jika kamu mendapat hal yang baik, silakan like dan share, dan kalian juga bisa komen. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.